Selamat datang di channel Simbah Jawa. Channel ini menayangkan informasi, fakta dan mitos, serta legenda dan sejarah yang gak kalah menarik loh. Saksikan video sampai habis, jangan setengah-setengah, supaya Anda tidak salah info. Hari ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit menuju peradaban Nusantara Jaya. Bagian 1. Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak rakyat dan benak relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit sangat lekat terutama pada anak cucu Jawa. Bali Dwipa, perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit. Di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu, Raden Patah atau Jibun adalah sosok Satrio Piningit, dukungan dari para wali Nusantara. Utamanya adalah Sunan Bonang yang menandai berdirinya kerajaan Demak. Setelah mampu menghapuskan supremasi kerajaan Majapahit, Sultan Hadiwijaya atau Jongko Tingkir, murid dari Sunan Giri, merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya kerajaan Pajang yang mengakhiri era kerajaan Demak. Panembahan Senopati Sutowijoyo, murid Sunan Kalijaga, juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya kerajaan Mataram, menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian masa besar Nusantara, di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali seperti yang pernah menduduki pemimpin negeri ini. Seorang Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono dapat pula dikatakan sebagai Satrio Piningit pada masanya setelah Nusantara ini beralih menjadi NKRI. Setelah itu masih belum memenuhi standar dari jiwa pemimpin yang diharapkan. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari suatu dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman Kalasuba atau zaman kejayaan menuju tatanan Swarga Maniloka. Wacana ini berisikan tentang ungkapan dari hasil perjalanan spiritual yang baru saja disadari, kemudian telah masuk ke dalam pusara misteri ini. Semoga membawa manfaat. Latar belakang keberadaan Satrio Piningit. Dipaparkan wacana ini adalah sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral spiritual dan mengandung makna dan fakta yang ada. Dalam minimnya penjelasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, maka pengilhaman kami untuk memberi penjelasan yang lebih dalam dan menyentuh pada nilai-nilai esensial dari pemahaman tersebut. Kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan akhirnya kami peroleh ilham dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala permasalahan yang kami hadapi. Materi tulisan yang dipaparkan adalah merupakan kajian dalam persepsi spiritual yang dipadu padankan dari karya warisan leluhur Nusantara, yaitu syair Joyoboyo, serat Musarar, Joyoboyo,
ramalan sabdo palon noyo ginggong, serat kalatido Ronggo Warsito, serat Darmo Gandul, dan Wangsit Siliwangi. Latar penulisan dimaksudkan pula guna lebih melengkapi dan memperjelas materi yang telah dipaparkan. Esensi tulisan yang ada ini adalah merupakan hasil perjalanan spiritual yang kami dapatkan sewaktu berada sewaktu tempat yang disebutkan Istana Pasrah Asih, yang disitulah akhirnya diperoleh ilham, petunjuk, wangsit berupa suara dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebelumnya, dengan segala kerendahan hati secara pribadi, penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur-unsur kehidupan serta para tokoh-tokoh budayawan dan winasih waskita, kesepuhan, leluhur di seluruh Nusantara ini atas apa yang kami sampaikan tulisan-tulisan ini. Namun nampaknya tanda-tanda yang muncul sangat jelas. Saatnya sudah tiba. Insya Allah saatnya tabir misteri Nusantara mulai terkuak. Dalam mengungkapkan tulisan ini, penulis berusaha memaparkan dengan gaya bahasa yang sederhana mungkin agar mudah dipahami, mudah dicerna bagi semua pembaca dari segenap lapisan masyarakat. Mengingat penyampaian bahasa hakikat fenomena spiritual bagi konsumsi akal, pikiran, dan masyarakat umum adalah sesuatu yang sangat sulit dan rumit. Karena bagi seorang yang awam, terkesan segala sesuatunya dihubung-hubungkan atau gerak-gatuk matuk. Secara hakikat dalam kehidupan ini tidak ada kebetulan. Kebetulan sejatinya merupakan ketetapan yang telah ditetapkannya sesuai karsa atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali bagi pembaca yang sedikit banyaknya telah mengenali karuh atau ajaran laku utama di dalam keilmuan, maka membaca tulisan ini dibutuhkan kedewasaan dalam perenungannya dan kesadaran spiritual tanpa terjebak dalam fanatisme beragama dan dogma-dogma yang dijalankan. Secara jujur penulis katakan bahwa semua penulis pun awam terhadap sejarah Nusantara. Namun di dalam perjalanan ini dihadapkan pada fenomena-fenomena spiritual yang membawa penulis ke dalam pusara sejarah yang banyak membawa hakikat dan manfaat bagi bekal untuk berjalan pada saat ini di zaman masa depan yang akan datang. Tidak semuanya dapat penulis ungkapkan, tetapi hanya berkenan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini saja. Utamanya berkaitan dengan situasi carut-marut di negeri ini di tengah wabah penyakit moral akut yang menjangkiti sebagian besar anak bangsa Nusantara dewasa ini. Tidak pula penulis bermaksud membahas sejarah sesuai metodologi ilmiah sebagai disiplin dalam keilmuan sejarah. Namun, penulis berupaya menyatakan kenyataan fakta yang tersembunyi sesuai dengan fenomena spiritual yang muncul berkaitan dengan kejadian-kejadian atau situasi kondisi berkenaan dengan terjadinya sejarah dan masa kini, sehingga kita semua mampu meraba situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Gunanya adalah untuk mawas diri, eling lan waspada. Benar tidaknya semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan bumi dan langit, yang maha menguasai dan maha mengetahui. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kembali lagi kita kepada individual kita masing-masing. Setuju atau tidak tergantung pada diri kita masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.